Oke, selamat sore semuanya. Mungkin bisa nyalain kamera dulu, mungkin. Nanti terakhir kita foto bareng ya. Nanti kalian tolong nyalain kamera juga ya. Wah, ini banyak banget ini. Ini karena saya open for public ya. Jadi untuk webinar-webinar di tahun ajaran 2021-2022 ini saya akan open for public ya. Jadi supaya saya juga bisa berbagi manfaat buat banyak orang. Jadi buat student, buat saudara, teman-teman kalian, silakan di invite dalam webinar-webinar yang akan datang. Oke, mungkin tolong dinyalain kamera dulu. Kita saling menyapa dulu. Nah, halo semuanya. Gimana kabar semuanya? Baik semua? Sehat-sehat semuanya? Sehat. Sehat, syukurlah. Ya, semoga semuanya tetap bisa produktif ya, tetap bisa stay happy, ya stay healthy, stay safe semuanya. Meskipun kondisinya mungkin ini udah mulai membaik ya, tapi kita harus tetap waspada ya. Dengar-dengar juga beberapa sekolah udah mulai dimasukin ya, beberapa sekolah ya, udah ada informasi seperti itu. Oke, ini kita udah jam 6:06, jadi kita akan segera mulai ya. Jadi webinar sore hari ini temanya adalah Study Skill 101. Jadi waktu saya ngobrol sama Pak Rama sekitar awal bulan Agustus ya. Jadi saya discuss gitu loh. Kira-kira topik apa yang oke dan cukup menarik. Dan di sini Pak Rama memberikan masukan dan saya benar-benar merasa bahwa topik ini sangat bagus, yaitu tentang study skill. Kenapa kok study skill ini bagus? Kalian pernah sadar nggak sih? Kalian itu belajar, tapi kadang-kadang bingung. Buat apa ya belajar? Motivasinya apa ya belajar? Terus apa yang dikejar dalam belajar itu? Perlu nggak sih kita ini belajar dengan dengan benar gitu loh? Atau belajar itu hanya sekedar untuk nilai? Terus nilai itu sepenting apa? Ya, di sini Pak Rama akan share banyak hal karena Pak Rama ini ya seperti kita tahu ya semuanya, dia adalah salah satu mahasiswa yang sekarang sedang studi di Harvard University. Dia di Graduate School of Design. Jadi Pak Rama sedang ambil master. Dia akan share pengalaman dia belajar dari dulu, dari dia sekolah, kemudian dia sampai sekarang dia bisa menempuh sejauh ini. Dia tentu saja telah melakukan banyak hal ya yang baik sehingga dia bisa sampai pada suatu titik di mana dia bisa menempuh studi ini gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, silakan Pak Rama untuk memulai webinar pada sore hari ini. Oke. Halo teman-teman. Well, selamat malam. Kalau di sini selamat pagi. Kalau di sini baru jam 7 pagi, guys. Tapi sana jam 6 ya. Oke. Ya, ini webinarnya Pak Rama pertama kali di Boston ya. Iya. Ya, pertama kali dia webinar sejak dia sampai di US. Sekarang Pak Rama sedang di Boston ya. Kalau kalian sudah pernah ikut webinar saya bersama Pak Rama tahun ajaran lalu, itu Pak Rama masih di Solo ya, masih di Indonesia ya. Yes. Tapi sekarang dia sudah di Boston. Itu. Mantap. Ini Ko William aku jadiin host aja ya biar yang Oke, boleh. Ko William. Boleh Pak Rama. Oke.
Okay. Okay, let me share my screen. Teman-teman udah kelihatan belum slide-nya? Sudah. Kelihatan kok. Siap, thank you. Oke, jadi hari ini kita malah kenapa ini videoku mati ya malah? Oh, enggak ding, never mind. Oke. Hari kita mau bahas tentang Study Guide 101 atau lebih tepatnya kita mau bahas a guide to excel and stay motivated in our study, basically. Perkenalan dulu sedikit. Nama aku Paramas Teja. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Harvard University dan bersyukur sekali kemarin diberi kesempatan Tuhan diterima di 11 universitas, termasuk di Harvard, MIT, Columbia, Yale, Princeton, Penn, Cornell, Berkeley, UCLA, University, dan Rice University. Minta tolong di mute ya. Sorry, minta tolong di mute ya. Oke, udah kayak ini. Oke, I think udah kok parah. Oke, dan bersyukur banget kemarin juga diberi kesempatan Tuhan diberi 7 beasiswa dari 11 universitas yang kemarin menerima semuanya itu. So, shall we begin? Let's start. So, pertanyaan pertama mungkin yang kita harus jawab tuh, kenapa kita harus menjadi excellent, teman-teman? Why do we need to excel, teman-teman? Kadang-kadang orang bertanya kan, kenapa sih kita tuh harus berjuang dapat menjadi yang terbaik gitu. Nah, aku sering tanyain seperti ini gitu. Kenapa kayak Kak Parama mau belajar yang keras, mau berusaha untuk mencapai mimpinya. Dan yang aku sering temukan tuh orang-orang tuh sering bilang kayak gini ke kita gitu. Kayak bilangnya, oh, be yourself, jadilah diri kamu sendiri gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku lihatnya tuh lebih ke, aku rasa itu nggak tepat gitu teman-teman. Kalau mereka cuma bilang, oh be yourself gitu. Kenapa? Karena ketika kita dibilangin, oh you should be yourself, itu tuh kita jadi lebih males teman-teman. Sorry, ini yang masih belum mute, tolong di mute dulu ya. Oke. Jadi ini yang sering menjadi dampaknya teman-teman. Kita tuh jadi malas. Dimana apa yang seharusnya kita bisa perjuangkan lebih lagi, itu malah membuat kita menjadi lebih malas. Karena kita hanya berlindung di sebuah kata, yaitu be yourself. Oke, aku ya cuma gini aja kok, ya santai-santai aja gitu kan. Nah, instead, menurut aku yang lebih penting itu pertanyaannya adalah, kalau gitu apa yang sebaiknya ditanyakan ke diri kita? Gitu. Nah, aku merasa pertanyaan ini lebih tepat gitu. Bagaimana jika kita tuh bukannya bilang be yourself, tapi bilang be the best version of yourself. Kalau kita bisa menjadi sebuah versi terbaik diri kita, kenapa kita menjadi diri kita yang misalnya aku merasa aku biasa aja, aku merasa aku nggak rajin-rajin amat gitu kan. Tapi kalau kita bilang, oh gimana ya caranya supaya aku bisa menjadi the best version of ourselves. Ketika kalian ask that question, itu akan membuka pikiran kalian untuk oke, gimana caranya? It ask question and open ways for you guys gitu. Jadi dari sebuah perkataan inilah yang menurut aku bisa membawa kita untuk excel, menjadi excellent, menjadi sukses, dan menjadi orang-orang yang terbaik di bidangnya. Seperti katanya dari
the root of word itself. Excel means unggul kan. Inilah kunci yang sebenarnya orang-orang tanya ke saya, kenapa kok bisa sampai ke Harvard gitu kan? Ini sebenarnya kuncinya tuh di mentalitasnya teman-teman. Mentalitas di mana kita tuh bisa menjadi unggul. Nah, ini ada istilah yang kalau kita lihat di bawah sini ada tulisan melampaui kan, bawah kanan itu. Ini artinya ini yang mau aku tanamkan ke teman-teman bahwa kita itu harus bisa melampaui our initial expectation. Maksudnya gimana? Jadi, nah kita akan bahas lebih lanjut lagi. Aku sempat kemarin posting di YouTube channel aku cara jadi ranking 1. Tapi menurut aku yang terpenting itu bukan ranking satunya, teman-teman. Yang terpenting itu bukan ranking 1, tetapi mentalitas untuk memiliki daya juang yang tinggi itu menurut aku lebih penting gitu, teman-teman. Jadi it's not about being number one. Soalnya kalau harapannya kita cuma jadi nomor 1, ketika kamu nggak nomor 1 nanti kamu kecewa dan kamu jadi patah semangat gitu. Nah, jadi kalau aku sih lihatnya lebih ke bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Jadi buat apa kamu bekerja keras tapi nggak menikmati proses gitu kan? Kalau my parents sering bilang mau nggak mau yang juara 1 ya tetap 1 gitu kan. Terus kalau kita nggak juara 1 masa kita jadi kecewa? Nah, kan nggak juga gitu teman-teman. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita bisa memiliki mentality itu, dan hari ini kita mau membahas tentang mentality itu dan juga mau bahas some practical tips yang menurut aku bisa helpful banget buat teman-teman gitu. Nah, teman-teman pernah dengar istilah seperti ini nggak? Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Artinya kerja keras mengalahkan sebuah talenta ketika talenta nggak bekerja keras. Nah, jadi menurut aku ini apa ya? Bener banget. Kenapa? Karena aku nggak merasa aku jenius amat gitu. Nggak yang kayak jenius akhirnya harus masuk ke Harvard atau kayak jenius sampai Olimpiade internasional nasional gitu juga nggak ikut juga gitu teman-teman. Aku dulu juga nggak selalu ranking 1. Aku sempat ranking 10, 9, gitu-gitu juga pernah. Aku lihat dulu ranking 1 tuh mustahil. Apalagi buat masuk ke Harvard tuh, wah jauh banget lah. Awalnya aja nggak ranking 1, gimana mau masuk Harvard gitu kan. Tapi semua itu aku merasa bahwa ternyata kalau kita mau berusaha tuh semuanya bisa dipelajarin. Jadi aku dulu naiknya pun tuh pelan-pelan loh teman-teman, dari yang 10, 9, 6, 5, 4, 2, 1, 1, 2, 1, terus waktu SMA 2, 1, 1, 1, 1 terus. Sampai akhirnya 5 semester ranking 1 berturut-turut. Dan aku rasa semua orang pun bisa gitu untuk melakukan hal yang sama. Asalkan kita mengetahui tekniknya dan punya kemauan. Kalau punya kemauan tapi nggak tahu caranya juga, ya artinya kita nggak bekerja dengan cerdas istilahnya. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman, apapun yang kalian lakukan sekarang, itu akan berdampak ke masa depan kalian, teman. Jadi kalau kita tanya, apa ya, menurut aku, kalau kita nggak memperjuangkan apa yang mau kita capai, terus pertanyaannya, siapa lagi yang mau memperjuangkan itu? Gitu. Misalnya, kalian ingin mencapai ke universitas yang kalian mau. Pertanyaannya itu, kalau bukannya kalian yang berusaha, siapa lagi yang akan memperjuangkan itu? Misalnya kalian tanya, orang tua aku mungkin bisa bantu. Ya, orang tua kamu mungkin bisa bantuin ngelesin, bantuin memberikan fasilitas. Tapi ya, at the end of the day, yang bisa membuat kamu mencapai mimpi kamu, menjadi orang sukses itu bukan cuma orang tua kamu, orang-orang terdekat kamu, tapi bagaimana kamu bisa
menghandle opportunity, kesempatan itu, dan bisa berusaha make the best out of it, teman-teman. Banyak orang kan sering tanya ke aku, kayak, Kak Parama mau daftar 2-3 sekolah aja tuh lama banget. Nah ini kalau daftar 11 sekolah itu berapa lama? Dan sampai apalagi bisa sampai dapat 7 beasiswa. Aku jujur aja selalu bingung untuk jawab pertanyaan itu. Karena aku selalu jawabnya akhirnya seperti ini. Aku udah mempersiapkan untuk aku masuk ke universitas itu semenjak aku mulai semester 1 di college. Pertama kali aku mulai S1, aku udah mulai mempersiapkan masa depan aku sampai S2 gitu. Pertanyaannya, emang waktu semester 1 udah kebayang mau masuk Harvard? Sebenarnya belum sih. Tapi what I can say is that anything that you do sekarang, it will affect your future di masa depan gitu, teman-teman. Jadi ketika aku semester 1 di waktu itu awalnya di Double Valley College, ketika aku semester 1 nilainya bagus. Terus dari nilai bagus itu akhirnya aku sempat bisa dapat perusahaan magang bagus. Karena dapat perusahaan magang bagus, nilaiku bagus, aku bisa kerja di jadi asisten dosen di sekolah. Dari jadi asisten dosen, nilainya bagus, akhirnya bisa dapat penghargaan tertentu di sekolah itu. Karena dapat banyak penghargaan, akhirnya bisa transfer ke UC Berkeley. Karena di UC Berkeley juga sempat kerja di tempat bagus, bisa jadi asisten dosen guru, akhirnya dapat penghargaan tertentu di UC Berkeley dan lulus jadi salah satu lulusan terbaik. Ketika bisa jadi salah satu lulusan terbaik, akhirnya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan terbaik di Amerika, di Jepang, dan dari situ akhirnya bisa sampai diterima di 11 universitas dengan beasiswa. Nah, jadi teman-teman lihat nggak, dari sini tuh apa yang aku lakukan di semester 1 aku waktu kuliah, itu berdampak sampai ke belakang. Ini yang aku mau share ke teman-teman hari ini, bahwa aku lihat, aku perhatiin, aku notice teman-teman aku yang di Harvard, di MIT, di Berkeley, mereka punya mentalitas yang sama, teman-teman. Mereka mempersiapkan masa depan mereka sebaik mungkin, intinya seperti itu. Jadi pertanyaannya, terus gimana dong caranya supaya kita bisa melebihi our expectation? Menurut aku caranya, ini salah satu cara paling penting, teman-teman. So, don't just study hard, but also study smart. Jadi bukan cuma belajar keras, tapi juga kita harus belajar dengan cerdas. Di sini, I'm not saying kita nggak boleh kerja keras. Oh, kerja keras harus. Makanya aku bilang, don't just study hard. Jadi bukan cuma kerja keras, tapi study smart. Jadi kerja keras itu satu, udah, I would say itu kayak multiplier. Jadi kalau kalian udah punya mimpi, usaha itu jadi kayak pengalinya gitu. Misalnya mimpi yang besar tuh kali 2, kalau kalian punya usaha keras tuh kali 1000, jadi 2000 gitu. Tapi kalau kalian study smart itu bisa kali 3000 gitu loh, teman-teman. Jadi dari yang 2 kali 3000 udah 6000 gitu. Istilah, jadi kuncinya itu kita bukan cuma bekerja keras, tapi juga harus bisa belajar dengan cerdas. Dan sini aku mau share beberapa tips and tricks yang menurut aku helpful buat teman-teman. Nah, terus kalau gitu gimana ya tadi, how do we study smart? Nah, yang pertama nih kayak gini, teman-teman. Jadi nomor 1, ini aku sempat bahas di video aku, tapi aku mau bahas lebih detail lagi. Jadi yang pertama tuh think like an examiner. Jadi kita berpikir seperti pembuat soal, teman-teman. I would say ketika aku udah mulai ujian, kamu pernah notice gak sih teman-teman tuh kayak, kok ada sih teman kita tuh yang nilai bagus terus itu. Itu sebenarnya apa ya? Secara unconsciously itu kita bisa kayak memprediksi soal-soal yang akan keluar tuh apa aja gitu. Jadi aku udah perhatiin orang yang saya rankingnya bagus gitu ya. Itu mereka tuh bisa notice, oh ini kemungkinan soalnya tuh yang keluar tuh kira-kira dari bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi mereka nggak belajar semua hal yang nggak penting, kadang nggak dipelajarin, tapi bisa tahu bagian-bagian yang ya 95% pasti keluar. Ada beberapa cara.
Kalau dari aku sendiri, aku orangnya senang ask questions. Jadi aku kalau di kelas aku sering tanya gitu. Ini aku ada kayak sebuah cerita waktu itu aku di Berkeley, pelajaran history. Waktu itu kita harus ngapalin, kan gurunya kalau kuliah tuh ngajarinnya macam-macam ya, dari tipe bangunannya, tahun bangunannya dibuat tahun berapa, misalnya Renaissance diciptakan sekitar tahun 1400 sampai 1600. Terus nama bangunannya apa, pemilik bangunannya siapa, itu informasinya banyak banget ya. Itu aku tanya ke guru aku, misalnya kayak, oh Bu, ini kalau pas ujian, ini tahunnya harus dihafalin nggak? Terus gurunya bilang, oh nggak perlu, kamu cuma perlu tahun abadnya aja, jadi kalau nggak harus apal 1436, tapi apal bilangnya abad 14 gitu aja. Itu jujur aja jauh membantu aku dalam belajar. Karena aku kalau cuma ngapalin abad 13, 14, sama 15, sama 16, kan cuma waktu itu belajar 4 abad doang, gampang. Daripada teman aku yang malu bertanya, dan dia akhirnya harus belajar tahunnya secara detail dan nggak keluar, teman. Jadi waktunya habis untuk belajar tahun, tapi padahal cuma ditanya ini jauh lebih gampang dari itu. Nah ini aku mau ingetin ke teman-teman, ini apalagi di sini kan juga teman-teman, aku rasa suatu hari pengen masuk ke universitas yang terbaik gitu kan. Jadi kita pun belajar tuh harus secara cerdas, bukan cuma nggak tanya, malu bertanya saat di jalan kan teman-teman. Jadi kalau kita nggak pernah bertanya, ya kita nggak akan tahu gitu. Tapi ada orang tanya gini, Kak, tapi kalau tanya guru kalau nggak dijawab gimana? Oh ya udah, paling the most negative aspect itu yang nggak dijawab doang gitu kan. Tapi what worst can happen? Kalau nggak dijawab sama gurunya, terus ya apa gitu kan? Masa kita dimarahin kan nggak juga. Kalau tanya doang nggak masalah gitu. Kedua, lecture hands. Ini teman-teman kalau notice tuh, ketika guru kita menjelaskan sesuatu, dari situ tuh kita bisa pick up bunch of things yang menurut aku bakal berguna untuk kita mengambil exam, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi, pernah nggak sih teman-teman tuh diajarin misalnya pelajaran biologi, terus kayak gurunya bilang, oh ya jangan lupa ya teman-teman, murid-murid, bagian ini diingat-ingat. Ketika guru kamu bilang diingat-ingat ya, nah itu langsung aku catat. Kayak, oh oke, this part most likely bakal keluar di exam. Banyak orang kadang nggak notice that small hints, padahal guru kita tuh, ini yang aku notice, kalau guru kita membuat soal, mereka tuh juga sebenarnya pingin share ke murid mereka, tapi nggak pingin share. Tuh, bingung nggak? Caranya, mereka itu ketika share ke muridnya, mereka ngasih small hints ini. Dan di sini aku mau share ke teman-teman bahwa kita tuh harus peka terhadap the small hints, karena ini akan membantu kita membuat supaya kita tahu, bisa prediksi soal yang akan keluar apa. Dan yang ketiga tuh do practice questions sebanyak mungkin. Practice questions tuh bisa macam-macam ya teman-teman. Ada yang dari buku atau yang guru kamu sarankan, dan juga bisa dari kakak kelas kamu. Jadi apalagi misalnya kamu belajar dari kakak kelas kamu yang pernah ambil dari guru kamu, itu jauh lebih membantu lagi karena mereka udah tahu style guru kamu. Misalnya, oh, oke, kalau misalnya kayak guru-gurunya ini paling suka membahas soal tentang bagian fungsi sel. Nah, kamu jadi lebih paham, oke, guru ini yang penting tuh bagian ini sama ini. Menurut aku itu lebih efisien belajarnya daripada kalian dikasih 300 lembar buku, kalian baca semua, tapi nggak tahu yang penting yang mana, dan akhirnya nilainya jadi jelek. Nah, itu teman-teman, kunci pertama untuk study smart. Nah, ini tips kedua, teman-teman. Ini aku pakai, namanya mnemonics. Mnemonics ini kalau di bahasa Indonesia kemarin aku cek artinya itu jembatan keledai, teman-teman. Tapi kalau aku lebih sukanya panggil istilahnya mnemonics karena emang istilah bahasa Inggrisnya ini. Dan aku ini dulu sempat
kursus namanya Super Brain, yaitu kayak kursus menghafal, dan menurut aku ini helpful banget. Jadi istilahnya seperti ini teman-teman. Waktu itu aku masih ingat banget apa yang guru aku bilang sama aku waktu aku mulai kelas di Super Brain. Si guru aku bilang seperti ini teman-teman. Aku juga bingung waktu itu aku kenapa akhirnya aku mau daftar kelas itu, karena aku lihat di trial ada kakak kelas aku dikasih 1 dek kartu, 52 dek kartu itu bisa hafal dalam waktu 10 menit. Jadi udah diacak terus disuruh ngapalin 52 10 menit hafal. Kira-kira teman-teman bisa nggak? Nah, aku dulu pun juga nggak bisa teman-teman. Jadi akhirnya aku ikut kelasnya dan aku di situ belajar tentang Super Brain itu. Dan hari pertama kelas itu guru aku bilang, kuncinya kita menghafal tuh apa sih? Gitu. Sekarang aku mau tanya ke teman-teman, kira-kira kalau teman-teman dengar berita pencurian di mana ya, di Indonesia gitu, di kota manapun, kira-kira teman-teman hafal nggak detail? Kalau aku sih merasa karena banyaknya berita pencurian di Indonesia, kadang-kadang aku melihat ya nggak hafal gitu, soalnya banyak banget gitu, tukar-tukar gitu. Tapi kalau aku mau tanya, aku nggak tahu teman-teman tahu Fear Factor nggak ya? Itu kayak sebuah acara yang misalnya atau kayak on the spot atau sesuatu yang berita tentang fakta-fakta unik yang teman-teman rasa ini aneh banget gitu faktanya. Kayak berita-berita kayak gitu mah teman-teman lebih inget. Notice gak? Nah, ini menurut aku sama banget. Ketika kita belajar itu, kita harus membuat sesuatu yang unik-unik gitu teman-teman. Jadi kalau kita menghafalkan sesuatu tapi dengan cara yang biasa-biasa aja, ya pasti akan lupa teman-teman. Nah, di sini aku mau share. Di sini teman-teman jurusannya kebanyakan apa? IPA atau IPS gitu kan. Kalau ada yang, kalau misalnya IPA, ini teman-teman pasti familiar dengan ini kan, periodic table. Nah, dari sini pun ini contoh mnemonics paling simple teman-teman. Aku dulu ngapalin ini susah banget gitu kan. Kayak ngapalin hidrogen, litium, natrium, potasium, rubidium, cesium, sama kalsium. Nah, di sini aku sempat diajarin guru aku pakai mnemonics. Misalnya, karena ini pertama gampang lupa. Nah, aku ngapalinnya gampang sekarang teman-teman. Halina kawin Robi CS frustasi. Itu sekarang aku sampai sekarang nggak bakal lupa. Terus ini berilium, magnesium, kalsium, dan seterusnya. Ini aku dulu juga bingung ngapalinnya. Sekarang aku gampang banget ngapalinnya. Bebek, mangan, yang nomor 2 ini ya. Bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya. Gitu. Gampang banget gak sih? Ini pointer aku kelihatan nggak ini teman-teman? Kelihatan nggak kok William? Kelihatan. Nah ini ngapalin, ini teman-teman ada yang pakai mnemonics juga nggak ngapalin? Kalau ada yang pakai mnemonics boleh di-share juga nih di message. Jadi kalau ngapalin periode ketiga ini, BALGAEINTL, ini Bambang Ali Gali Intelek. Gampang banget gitu, sampai sekarang juga nggak akan lupa-lupa gitu. Ada macam-macam apalagi ya. Oh ini aku suka juga sih ini. Fans klub Barcelona ingin atraksi. Oh udah, daripada kamu ngapalin F, CL, BR, I, AT, itu kelamaan teman-teman. Dan ini aku share satu hal ini karena menurut aku ini bisa dipakai ke semua hal. Itu yang ya, istilahnya kenapa ya? Aku orangnya tuh lebih suka belajar sejarah, biologi, yang hafalan. Karena menurut aku tuh menghafal tidak susah. Karena semuanya aku bisa buat sesuatu menjadi yang unik, teman-teman. Ada lagi, ini yang golongan 7, the noble gas. 8. Bisa bilang, heran nengok artis Korea, senang ronda. Gitu. Atau heran nenek Arnold kurus seperti ranting. Bisa juga gitu kan. Jadi dibuat seaneh-aneh mungkin sampai kalian tuh ingat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau
menghafal ini, nih aku share salah satu linknya buat teman-teman menghafal. Itu bisa dicoba. Tapi oke, fokus dulu ke sini. Nah, ini aku mau share tips ketiga. Ini aku pakai teknik di Superbrain itu aku diajarin linking atau memory location. Jadi ini teknik yang menurut aku helpful banget. Kalau aku waktu itu modalnya diajarin menghafal angka 1 sampai 100 tuh ada barang-barang khusus gitu, teman-teman. Misalnya 1 tuh rambut, 2 mata, 3 hidung, 11 tuh misalnya 12 tuh tunas, 40 tuh racun. Terus dari situ karena dari 1 sampai 100 itu kita punya barang-barang tertentu. Nah, itu tuh bisa dibuat cerita ke topik-topik lain gitu, teman-teman. Maksudnya gimana? Ini aku mau tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman di sini masih ada yang ingat UUD 45 nggak? Pasal 28, 29, sama 30 gitu. Kau William ingat nggak kau? Enggak ya. Nah, ini aku dulu diajarin waktu kelas 4 apa 5 SD, sampai sekarang masih ingat, teman-teman. Aku kemarin bingung kan, ngasih contohnya apa ya? Terus aku pikir, oh iya, bisa pakai yang aku pelajarin dulu waktu 4 SD gitu. Sampai sekarang nggak pernah lupa. Jadi 28 tuh aku masih ingat. 28 tuh apa ya? Kalau ini sih nanti aku ajarin teknik yang lebih gampang buat teman-teman, tapi ini yang aku pakai cara aku ini, aku kan udah punya hafalan ya dari 1 sampai 100. 28 itu 2 tuh N, 8 tuh S. Jadi NS tuh nasi gitu buat aku. Nasi, aku bayanginnya tuh nasinya tuh dirubungin banyak orang, terus orangnya tuh berdiskusi kayak musyawarah. Terus 29, 2 tuh N, 9 tuh kayak huruf G. Jadi aku bayangin NG, naga. Terus aku bayanginnya ada naga berdoa. Jadi ini 29 tuh hubungannya tentang agama. 3 tuh aku ngapalinnya 3 tuh M. 0 tuh kalau dibuang separuh jadi C. Jadi MC tuh macan. Aku menghafalnya tuh macannya melindungi negara. Jadi bisa, ini kita bisa cek nih teman-teman. 28 tuh pasti tentang hubungannya berserikat, berkumpul, musyawarah. 29 tuh hubungannya tentang agama. 30 tuh pasti hubungannya tentang wajib melindungi pembelaan negara gitu. Ini dari kelas 4 SD sampai sekarang aku nggak lupa. Karena dibuat cerita itu. Oke, nasinya dirubungin banyak orang, naganya berdoa, dan 30 macannya berjuang membela negara. Dan dengan cara ini menurut aku efektif banget. Aku pakai ke semua kelas-kelas yang aku pelajarin. Sampai aku di Harvard ini, aku pasti pakai dari yang tadi aku share, 1 mata, 2 1 rambut, 2 mata, 3 hidung, sampai 100 tuh sepeda. Nah, kenapa bisa sepeda? Soalnya 00 tuh bentuknya kayak sepeda gitu. Ini kalau aku bahas teknik ngapalin 1 sampai 100 itu bakal lama banget. Mungkin ini bisa jadi different topic, tapi di sini aku mau share. Kak, aku tapi kalau nggak punya teknik menghafalkan 1 sampai 100 gimana dong? Gitu kan. Ada bisa pakai tekniknya namanya memory location, teman-teman. Jadi gimana caranya? Nah, teman-teman, kamar kalian itu kira-kira ada 20 barang kan? Ada 20 barang di kamar kalian yang nggak pernah berubah-ubah tempat. Nah, dari situ kalian bisa buat angka-angka di kamar kalian. Misalnya 1 pintu, 2 ada jam, 3 jendela yang ini, 4 ada frame foto. Nah, itu kalian buat sampai kira-kira mungkin ada 20. Dan dari situ kalian bisa hafalkan topik yang kalian mau pelajarin gitu misalnya. Misalnya kalian waktu itu aku misalnya paling gampang ngajarin Pancasila gitu ya, teman-teman. Teman-teman misalnya nomor satunya tuh pintu. Nah, kalian buat cerita yang unik. Misalnya dari pintu muncul Tuhan Yesus gitu. Bisa juga gitu kan. Jadi kalian selalu ingat nomor 1 tuh hubungannya sama Tuhan. Gitu kan. Terus kalau misalnya nomor 3 itu kan gambarnya pohon beringin, Persatuan Indonesia gitu. Misalnya nomor 3-nya kalian itu gambarnya frame foto yang kalian pajang. Itu kalian bisa bayangin frame fotonya gambarnya pohon beringin.
Terus di pohon beringinnya itu orangnya gandengan-gandengan semua. Oh, berarti pas sila ketiga tuh Persatuan Indonesia gitu. Dan seterusnya sampai kalian udah punya 20 lokasi, kalian bisa at least kalian punya 20 itu kalian bisa hubungkan dengan topik-topik yang kalian buat cerita aneh-anehnya mungkin. Itu orang yang udah lama di luar negeri. Oke. Selain pakai teknik linking and memory location, aku juga sering teman-teman. Ini teknik lebih simpel lagi, abbreviation. Ini pakai teknik singkatan gitu. Nah, sekarang mau tanya sama teman-teman. Kayak teman-teman aku tanya deh, hafal nggak ini planet dari 1 sampai 8 gitu kan. Ini aku juga belajarnya kelas 4 SD, sampai sekarang nggak pernah lupa teman-teman. Nah, nggak boleh lihat Google ya. Tapi jadi menurut aku ini ilmu yang, ini aku kasih contohnya tuh yang simple-simple yang teman-teman kayak oh bisa relate gitu. Dan semuanya ini bisa dihubungkan ke semua topik teman-teman. Ini aku nggak akan lupa. Ini planet pertama itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptune, sama yang harusnya yang terakhirnya harusnya ada Plutonya ya, tapi kan di sini udah nggak ada. Uranus sama Neptunus. Nah, ini aku ingatnya pakai ini, teman-teman. Mama Feni beli manisan jeruk 1 untuk nengok papa. Dulu ada Pluto ini. Ini waktu aku zaman ngapalin waktu kelas 4 atau 5 SD. Itu masih ada Pluto, jadi ada papanya. Sekarang udah nggak ada papanya. Jadi cuma Mama Feni beli manisan jeruk 1 untuk nengok papa. Jadi sekarang cuma nengok aja. Mama Feni beli manisan jeruk 1 untuk nengok papa ya udah nggak ada. Dan ini kepake banget ya teman-teman. Bahkan aku waktu ngapalin yang kembali ke yang tadi buat yang periodic table ini juga bisa. Ini ngapalin golongan 6 nih, penting banget, bisa OCTPO. Ini sampai sekarang juga nggak lupa golongan 6 OCTPO. Oh ya, contoh mnemonics lainnya tuh aku sempat contoh mnemonics yang lainnya yang aku pakai tuh waktu aku belajar bahasa Inggris. Waktu belajar bahasa Inggris tuh gimana caranya supaya kita bisa menghafalkan vocabulary yang aneh-aneh gitu. Kalau mau masuk ke Harvard itu kita harus, ya bukan cuma masuk Harvard ya, ambil S2 di Amerika kita harus ambil namanya ujian GRE, which is Graduate Record Examination. Dan ini ngapalin kata-katanya itu susah-susah teman-teman. Misalnya ya, ini ada kata-kata kayak gini. Aku ketik di kolom chat. Aberration. Aberration ada yang tahu nggak artinya apa? Nah, aku dulu sebelum harus ngambil ujian GRE nggak tahu artinya apa. Ini artinya aneh teman-teman. Kayak sesuatu yang di luar, yang aneh lah, nggak masuk akal gitu. Ini aku dulu lupa terus kata-kata ini, tapi sekarang nggak pernah lupa. Karena aku waktu itu nonton satu video YouTube dan mereka share. Cara ngapalnya gampang. Kamu bayangin aja bear, beruang, sama ant. Kamu bayangin beruang badannya, tapi badannya semut. Sampai sekarang aku nggak pernah lupa teman-teman. Waktu itu ngapalinnya kata-katanya lebih ini sih. Aberrant, a bear ant. Itu beruang sama semut. Jadi aneh banget kan, masa ada semut kepalanya beruang. Nah, sampai sekarang nggak pernah lupa. Terus ada kata-kata lagi, misalnya bilangnya seperti ini, equivocal. Equivocal ini sering banget dipakai di Harvard, juga sering pakai, guru aku sering pakai. Tapi kita nggak pernah dengar mungkin kata-kata ini. Ini artinya ambigu atau kayak nggak jelas gitu teman-teman. Kok bisa? Aku ngapalinnya gampang. Equi itu kayak dari equal, sama-sama, vocal tuh kayak suara ya. Aku bayangin suaranya itu sama-sama kenceng. Jadi karena suaranya sama-sama kenceng tuh jadi bingung gitu aku. Kayak ini kok nggak jelas ya, samar-samar gitu. Nah ini aku semenjak saat itu, aku nggak pernah lupa dengan kata-kata equivocal, artinya tuh tidak jelas. Jadi kalau bilang unequivocal, malah artinya jelas. Jadi misalnya guru aku kayak, di Harvard tuh misalnya sharing kayak, oh your project
as unequivocal. Nah itu, artinya projectnya jelas. Itu it's a good thing. Jadi mulai dari sekarang, saran aku teman-teman kalau mau menghafal semua hal itu coba mulai pakai teknik ini, mnemonics sama linking memory location, karena itu akan membantu banget teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu beberapa mnemonics itu, tapi aku pingin teman-teman benar-benar pakai itu di semua hal, bukan cuma di 1-2 hal yang guru kalian kasih tahu. Kalian buat sendiri mnemonics kalian. Bahkan kalian bisa cari di online mnemonics gitu. Mnemonics topik ini itu bakal muncul cara-caranya. Itu akan jauh lebih cepat belajar daripada kalian ngapalin satu tuh isinya sel tuh apa ya, mitokondria, ada sitoplasma, apalagi lama banget gitu teman-teman. Oke, dan nah ini menurut aku teknik yang terakhir tuh penting juga, yaitu belajar dan belajar teman-teman. Kenapa kita harus belajar teman-teman? Teman-teman notice gak? Kayak kadang ada orang bilang, orang jenius, mereka enak mereka udah jenius, nggak usah belajar gitu. Aku nggak setuju dengan perkataan itu. Menurut aku, it doesn't matter, jenius, pinter, atau apa. Menurut aku tuh yang lebih penting itu, seberapa lama kita mau berusaha, teman-teman. Anak olimpiade kan biasanya dianggap pinter, gitu kan. Tapi nyatanya kalau udah pinter, kenapa harus ada pelatihan olimpiade? Kenapa harus kadang-kadang ada temen yang olimpiade kan nggak masuk sekolah, harus belajar gitu. Katanya udah pintar, kenapa masih harus belajar? Nah, sebenarnya kuncinya di situ teman-teman. Ini aku udah notice. Aku kemarin tanya, aku sekarang juga tinggal, kalau dalam minggu ini aku lagi tinggal juga bersama teman aku yang dari Harvard. Aku kemarin tanya ke teman aku. Ini teman aku pintar banget. Dia juga S1 full scholarship, di Harvard juga full scholarship. Aku tanya ke dia, kamu kalau belajar lama apa enggak? Maksudnya, terus dia tanya aku, maksudnya lama tuh apa sih? Ya kalau belajar mau buat exam tuh bisa minimal 1, 2, 3 hari gitu. Iya sih, kalau aku mau exam, aku bakal di perpustakaan belajar bisa 2 hari gitu. Setidaknya. Loh ini temenku loh, temenku udah pinter banget loh. Dia juga dapat beasiswa juga. Di Harvard, diterima full scholarship juga. Dan nyatanya, dia belajarnya masih 2 hari loh buat exam. Nah pertanyaannya, apakah kok belajar lama banget ya? Emang kurang pandai gitu? Ya enggak juga, nyatanya masuk ke Harvard juga teman aku. Jadi ini benar-benar aku udah pelajarin orang-orang yang akhirnya make it happen, yang akhirnya benar-benar sampai ke tujuan itu orang-orang yang berusaha keras teman-teman. Ini kayak yang tadi aku share, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Percuma kalau kalian punya bakat tapi nggak belajar sama sekali, nol gitu teman-teman. Misalnya kalian punya bakat main piano, tapi kalian nggak pernah belajar sama sekali gitu. Sekarang kan udah zaman internet ya teman-teman. Teman-teman bisa buka belajar dari YouTube tutorial, atau teman-teman bisa ikut kursus atau ikut apapun. Dan kalau dari situ kalian benar-benar ada effortnya, itu yang akan menjadi multiplier kalian mencapai ke tujuan kalian. Nah, jadi akhirnya kita udah bahas all the 5 tips and tricks, tapi aku mau spend the rest of the time. Nanti juga kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman kalau ada Q&A. Dan aku ada video-video lain juga teman-teman, kalau teman-teman mau cek tentang yang bahas gimana ceritanya aku bisa dapat beasiswa sampai 12 miliar, tips and tricks aku sampai masuk ke 11 universitas. Di yang video 12 miliar aku share secara detail beasiswa apa aja yang aku dapat dan gimana caranya aku bisa dapat. Tapi kalau aku share sekarang, ini topiknya udah beda, jadi save it for next time. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman juga bisa, ini mumpung orangnya nggak terlalu banyak, kalau ada questions juga bisa DM, atau teman-teman juga bisa connect sama aku di sini, karena aku juga sering share lewat Instagram.
Dan akhir kata, aku mau tutup satu webinar kita ini dengan suatu quote dari Austin Kleon, teman-teman. Jadi dia bilang, don't just focus on the noun, but do the verb. Banyak orang tuh fokusnya ke ini artinya apa? Artinya kita jangan fokus ke kata benda, tapi kita fokus ke kata kerja. Maksudnya apa sih? Banyak dari kita itu biasanya melihat sesuatu tuh, oh aku ingin jadi ranking 1, oh aku ingin jadi sukses, oh aku ingin jadi kaya raya gitu. Ini noun semua teman-teman, noun kata benda. Kesuksesan tuh kata benda, kekayaan itu kata benda, ranking 1 itu juga kata benda teman-teman. Tapi orang-orang tuh lupa the verb. Verb itu kata kerja, actionnya apa. Jadi cuma pengen ranking 1 tapi nggak belajar, sama aja. Pengen masuk Harvard tapi nggak belajar, ya nggak bakal masuk. Nggak mau jadi kaya raya tapi nggak pernah berusaha, ya nggak akan kecapean teman-teman. Jadi kalau mimpi without action sama aja kosong teman-teman. Jadi aku mau ngingetin ke teman-teman bahwa kita itu jangan cuma fokus ke tujuan akhir kita, tapi nikmati prosesnya dan kita harus melakukan action dan untuk berusaha melakukan itu sebaik mungkin. Kira-kira seperti itu. Dan more done. If you guys have any questions, feel free to ask. Thank you teman-teman dan thank you juga Ko William. Oke, thank you Pak Rama. Thank you banget. Oke. Ini tadi udah ada beberapa pertanyaan, ada beberapa yang mau tanya ya. Untuk yang pertama, saya persilakan Theo Villa. Silakan Phil, nyalakan kamera, terus tanya ke Pak Rama. Ini. Halo. Ya, sebelumnya thank you Ko Will buat kesempatannya. Ya, Hai Ko, nama aku Villa. Aku sekolah di St. Louis sekarang kelas 3 SMA. Aku juga plan to apply ke US buat undergrad. Terus sekarang lah ada pertanyaan, kan kalau kita lihat dari portfolionya Ko Rama sebelum masuk university kan masuk college dulu ya. Yes. And itu I'm asking kayak apakah itu tuh sebuah stereotype that kalau masuk college baru transfer ke uni daripada masuk uni langsung direct itu lebih superior yang masuk uni directly gitu. Oke. Wah, good question. Thank you Phil. Thank you. Phil, ya, for the question. Bagus banget pertanyaannya. Ini I can see that you already did your research. Tadi udah pernah tanya-tanya tentang study abroad, bukan dari nol gitu kan. Ini questions yang sering orang-orang tanyain ke aku gitu. Oh, kok masuk community college dulu? Bukannya ke community college di Amerika tuh buat orang-orang yang kadang nggak diterima di university, something like that gitu kan. Nah, yes, that's not wrong. Jadi teman-teman aku ada yang satu biasanya masuk community college karena yang orang Amerika ya, biasanya satu kurang mampu karena universitas itu jauh lebih mahal, dan dua karena ada nggak diterima di universitas yang dia mau. Oh by the way, yang mungkin bukan yang mau ke studi di Amerika ini mungkin topik baru, tapi di Amerika itu ada 2 tipe teman-teman. Bisa langsung sekolah 4 tahun S1 di universitas kayak Berkeley gitu, atau lewat jalur yang aku lewatin, 2 tahun di community college, terus transfer 2 tahun di universitas. Kalau di Australia mungkin 1 tahun ya college-nya, terus 3 tahun universitas, or something like that. Jadi beberapa negara punya teknik seperti ini gitu teman-teman. Dan ada orang yang merasa, oh kita tuh harus langsung masuk yang 4 tahun. Menurut aku nggak salah masuk ke yang 4 tahun. Jadi keuntungan kalian bisa masuk yang 4 tahun langsung ke universitas, masuk ke Berkeley itu apa? Aku notice kalau masuk ke Berkeley langsung tuh bisa dapat kadang-kadang ditawarin beasiswa penuh, bisa ada beasiswa penuh, setengah, seperempat dan lain-lain. Kalau lewat community college tuh belum tentu biasanya malah nggak dapat beasiswa masuk ke Berkeley-nya gitu. Tapi waktu di Berkeley aku sempat dapat beasiswa di dalam, ketika udah jadi murid aku sempat akhirnya daftar beasiswa di dalamnya gitu. Jadi tadi keuntungan pertama kalau kamu masuk ke Berkeley langsung bisa dapat beasiswa dari Berkeley-nya.
Dan enaknya lagi nggak perlu transfer, nggak perlu mikirin transfer. Kamu udah masuk sekolah yang kamu mau gitu. Tapi kerugiannya ya itu kalau nggak dapat beasiswa mahal dan apa? Kalau kalian belum siap juga berat gitu. Kalau aku dulu kan nggak ambil SAT, aku dulu kepikiran baru mau sekolah luar negeri itu mungkin SMA kelas 2, dan itu nggak cukup waktu untuk belajar SAT. Dan kakak kelas aku yang masuk ke Berkeley itu lewatnya waktu itu yang aku kenal lewat community college, lewat SMA-nya sama kayak aku, terus dia lewat community college, terus akhirnya masuk ke Berkeley. Jadi dari situ aku lihat, well okay, I think aku pakai langkah yang aman aja, yang kakak kelasku udah tahu gitu. Dan nyatanya berhasil kok. Dan nyatanya dia jadi salah satu lulusan terbaik, dan nyatanya dia akhirnya jadi bisa kerja di perusahaan-perusahaan terkenal misalnya kayak Apple di Amerika gitu. Dan tadi ada pertanyaan kayak apakah sekolah 4 tahun lebih superior? Not necessarily. Menurut aku kita nggak bisa judge orang dari kamu 4 tahun berarti kamu lebih pintar daripada orang yang lewat community college ya. Nyatanya ini aku yang dari community college diterima di 11 universitas, jadi gitu kan. Jadi bukannya itu nggak menentukan kesuksesan kamu di masa mendatang, teman-teman. Jadi yang lebih menentukan tuh tetap di kamunya, dan jalurnya tuh bisa lewat mana aja. Mau masuk ke Harvard, mau lewat jalur mana aja boleh. Kayak S1 dari Amerika bisa, S1 dari Indonesia bisa, S1 dari Eropa bisa, dari semua negara bisa. Apakah sudah menjawab? Yeah, thank you. Oke. Oke, thank you, Phil. Ada pertanyaan lagi dari Heli. Oke, silakan Heli. Halo, pertama terima kasih ke Ko Will sama Kak Farama untuk kesempatan kali ini. Ya, Saya ingin sama-sama, bertanya, Heli. kan sebagian besar universitas yang di luar negeri biasanya akan meminta kayak semacam personal statement, yang biasa itu kita harus nulis prestasi kita dan apa yang kita lakukan, juga alasan kenapa kita memilih universitas tersebut. Saya memiliki 2 pertanyaan. Pertama, sertifikat macam apa yang biasanya universitas melihat? Apakah mereka lebih mementingkan sertifikat dari lomba atau misalnya campaign, volunteer, dan organisasi? Yang kedua, cara membuat personal statement yang baik itu bagaimana ya? Makasih. Oke. Hello, Heli. I think I remembered you. Kamu ada juga di the previous webinar. Oh, Oke. masih diingat berarti. Pertanyaan bagus-bagus dari Heli juga nih. Thank you buat pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, sertifikatnya apa kira-kira, dan kedua tentang personal statement. Oke, ini aku sering tanya sih. Kalau di Indonesia tuh banyak banget ya tentang kayak sertifikat gitu. Tapi jujur aja di Amerika nggak dilihat sih sertifikatnya. Tapi mereka tanya experience kamu gitu. Aku nggak tahu di negara lain, di Singapura, di Eropa seperti apa. Kalau di Amerika kita cuma tanya, kamu pernah ngapain aja gitu. Tapi ya kita terus ada yang tanya, lu terus berarti bisa bohong dong? Ya bisa aja, tapi apakah kamu mau berbohong? Ya jangan. Ya, no matter what, berbohong kan satu nggak baik, kedua kalau ketahuan fatal akibatnya gitu kan. Jadi kalau dari aku ya teman-teman, lebih baik itu kita belajar untuk mendapatkan experience dan skill, bukan cuma ngejar sertifikat. Maksudnya ada orang kadang tanya, aku mau ikut event ini tapi nggak dikasih sertifikat, tapi ilmunya bagus, terus gimana ya? Apa nggak usah ikut ya, nggak dapat sertifikat? Menurut aku ikut aja, nggak apa-apa, dapat skill kan? Asalkan kamu dapat skill ya ikut aja. Soalnya sertifikat tuh at the end of the day nggak dilihat teman-teman. Aku dulu waktu kecil SD suka ikut lomba. Aku masih ingat, aku dulu sempat ikut lomba di siswa teladan di Jawa Tengah, sampai mewakili Solo masuk Jawa Tengah, ngumpulin sertifikat tuh sampai satu bendel gini loh teman-teman. Mami aku yang ngumpulin gitu. Waktu aku masuk ke Berkeley dilihat nggak sertifikatku pernah juara mewarna, juara menggambar, juara matematika waktu SD kelas 5. Nggak dilihat teman-teman. Jadi ikut lomba itu nggak apa-apa, ikut aktivitas, seminar, and everything itu nggak apa-apa, jangan lihat sertifikatnya. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama.
Dan pertanyaan kedua, membuat personal statement yang bagus. Wah, ini kalau mau dijabarkan bisa jadi another webinar. Tapi ini aku mau kasih hal yang menurut aku helpful. Apalagi tadi ada beberapa yang mau juga sekolah di Amerika dan sekolah-sekolah lainnya di Eropa pun juga pakai, teman-teman. Eropa, Singapore, anywhere. Buat personal statement yang bagus tuh, aku pertama kali buat personal statement ya. Ini kesalahan orang Indonesia yang paling umum, termasuk aku. Biasanya aku dulu nulis personal statement tuh kayak cuma, kalian tahu resume nggak? Resume itu kan berisikan tentang sekolah di mana, prestasinya apa, pernah bekerja di mana, pernah bisa software apa aja. Nah, aku dulu nulis personal statement itu seperti resume yang diparagrafkan. Nama saya Parama, saya bersekolah di UC Berkeley, saya pernah menang lomba ini, saya salah satu lulusan terbaik, pernah dapat high honors di Berkeley, dapat award-nya ini. Basically resume tapi diparagrafkan. Itu salah banget, teman-teman. Itu sayang banget. Kenapa? Ketika kita mendaftar ke sebuah universitas, kita harus mengumpulkan resume dan personal statement. Jadi prestasi kamu tuh udah dituliskan semua di resume kamu. Buat apa kamu nulis itu 2 kali di personal statement kamu? Nah, itu orang yang sering kesalahan tuh seperti itu. Aku kayak, loh tapi kan aku prestasiku itu ya, aku pengen orang ini benar-benar tahu prestasiku itu. Ya, tapi udah dibicarakan di resume, buat apa kamu mention lagi gitu. Gunakan personal statement ini sebagai opportunity kamu untuk menjual diri kamu lebih lagi gitu. Gimana caranya? Banyak cara. Pertama tuh tell your story. Lebih ke cerita kenapa ini mungkin juga questions yang bisa membantu kickstart ideas ya. Memulai bisa dari cerita kenapa kamu pingin masuk jurusan tertentu. Misalnya kenapa pingin masuk jurusan arsitek. Terus kenapa kalau pingin jurusan arsitek, kenapa pingin masuk ke Berkeley. Nah, ya itu kan kamu nggak tuliskan di resume kayak saya ingin jurusan arsitek karena misalnya dulu saya melihat banyak bangunan warga di Indonesia masih kekurangan bangunan yang layak misalnya seperti itu. Itu kan nggak kamu tuliskan di resume kamu gitu. Nah, tapi di resume kamu tuliskan ini hal yang aku lakukan untuk bisa mendukung cita-citaku seperti itu. Akhirnya aku ikut volunteer atau volunteer. Waktu itu aku ikut Habitat for Humanity, itu kita membangun rumah untuk homeless, untuk orang-orang yang nggak punya rumah. Nah, itu jadi antara personal statement dan resume ini saling complementary, teman-teman. Misalnya aku ingin membuat architecture for humanity, architecture yang untuk membantu manusia, dan waktu aku kerja di Jepang, aku tulis di resume aku membantu waktu itu ada typhoon Hagibis, typhoon di Jepang, dan kita membuat temporary structure, kita membuat arsitektur temporary yang membantu orang bisa tinggal sementara karena rumahnya rusak kena badai. Nah, itu kan ceritanya tuh di personal statement, tapi buktinya ada di resumenya gitu. Jadi satu, tell your story. Misalnya kamu mau cerita, ada juga ini sering banget dipakai di orang Amerika ya. Orang Amerika kadang tuh melihat kalau kalian dari minority itu ras minoritas, misalnya ada cerita tuh orang the African American, orang Afrika di Amerika itu kadang kan termasuk minoritas. Nah, mereka tuh juga memiliki kuota spesial, jadi bisa masuk ke chance ke Harvard-nya lebih tinggi misalnya. Nah, mereka akan tuliskan di cerita mereka, teman-teman. Seperti kayak waktu kecil tuh lahirnya misalnya di keluarga yang nggak mendukung dalam situasi belajar, tapi dia tetap berusaha dan akhirnya jadi juara di kelas. Itu nilainya tuh lebih tinggi daripada orang yang udah lahir di keluarga kaya raya, dilesin dan jadi sukses. Itu kayak Harvard tuh lebih nilai ini lebih tinggi, walaupun mungkin nilai di rapotnya nggak lebih tinggi. Nah, ini kalian kan nggak tulis di resume kalian berasal dari keluarga yang misalnya rumahnya berantakan gitu. Tapi kalian bisa ceritakan itu di personal statement kalian dan itu malah jadi poin plus ketika kalian mendaftar. Apakah sudah menjawab, Heli? Oke.
Bisa Kak, makasih. Oke. Oke, thank you. Ili, thank you Baram. Oke, pertanyaan yang lain. Silakan, kita masih punya sekitar 25 menit ya. Yes. Oke. Yuk, silakan chat dulu ya yang mau bertanya. Terus nanti saya tunjuk. Silakan tanyakan langsung. Tolong di chat dulu. Boleh direct ke saya atau boleh di for public juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman di sini pada pengen sekolah di mana ini? Ini pada kelas berapa ini? Pada masih SMA semua ya kebanyakan. Ini kayaknya SMA SMP ini, antara SMA dan Oke, SMP oke. Pak Rama. Mungkin yang kelas 11 ya, kalau saya lihat udah harus mulai mempersiapkan ya. Udah start mikir ya. Mungkin udah dulu ada Pak Rama bayangan bisa belum? share mungkin. Mungkin Pak Rama bisa share. Maksudnya dulu start kepikiran masuk arsitek itu dari kapan? Kapan mulai memikirkan untuk memilih jurusan kuliah? Karena saya juga dapat share kadang dari anak-anak, mereka ini bingung gitu loh, mau ambil jurusan apa, start mulai decide-nya itu kapan. Kalau saya kebanyakan ngarahkan ke student saya adalah dari kelas 11 mereka sudah harus ada bayangan, paling enggak mereka tahu apa yang menjadi passion mereka, terus mereka nanti semakin mengerucut ya. Jadi misalnya katakan dia suka di bidang desain, oke, in general desain, nanti mengerucut desainnya desain apa. Atau katakan suka di bidang science, nanti mengerucut sainsnya itu sains yang apa. Nah itu, mungkin Pak Ram bisa share, mungkin gimana sih mulai start untuk decide untuk pilih jurusan itu, berdasarkan pengalamannya Pak Ram. Yes. Wah, ini it's a big question. Yang sering orang-orang tanya kayak gimana nentuin jurusan. Wah, ini soalnya masa depan kita gitu kan ya. Nentuin jurusan tuh gampang-gampang susah teman-teman. Bahkan aku pun waktu ke Amerika tuh ya, tuh di daftarnya tuh teknik kimia. Sampai sana jadi arsitek nanti semester 1. Jadi menurut aku waktu itu aku tidak dipersiapkan dengan baik untuk menentukan pilihan aku, tapi lebih ke orang tua aku kayak, oh kayaknya teknik kimia opportunity-nya baik, nilai kimia kamu bagus kan, yaudah masuk situ aja. Terus kayak, iya sih aku bingung mau masuk apa, ya nyoba aja. Gitu. Ternyata nggak suka gitu teman-teman. Dan aku mungkin kalau narusin teknik kimia mungkin nggak akan masuk ke Harvard sih gitu. Saran aku ya teman-teman, kalau aku dari kalian, aku bakal list down tiga hal yang kalian mau dalam prioritas, dan buat satu hal yang kalian tanya ke orang lain. Tanya orang lain ini jurusannya enaknya apa. Ini 3 hal ini yang kalian mau, yang 1 hal ini dari orang lain. Orang lain lihat kalian cocoknya ini. Soalnya kadang-kadang kita nggak bisa melihat diri kita tuh kelebihannya apa. Jadi kadang-kadang tanya orang lain boleh juga kan. Nah dari situ yang paling penting tuh ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pingin jadi arsitek, nah teman-teman harus ketemu arsitek, ngobrol sama dia. Kalau bisa, ini teman-teman tahu istilah internship ya? Itu istilah kan magang. Nah ini externship tuh overshadow. Jadi kalian tanya orang tua kalian misalnya ada kenalan nggak yang arsitek, atau tanya guru kalian ada kenal arsitek nggak, terus kalian ngobrol dari situ. Itu akan jauh lebih membantu daripada kalian cuma cari-cari di internet enaknya jurusan apa, terus ngambil tes minat bakat. Ya itu membantu, tapi menurut aku ini lebih helpful. Misalnya kalian ingin jadi dokter, kalian pertanyaan aku udah pernah ngobrol sama dokter belum? Soalnya ada sering banget misalnya aku pengen jadi dokter, kelihatannya asik membantu orang, tapi ternyata pas setelah ngobrol-ngobrol ternyata jadi dokter misalnya pulangnya selalu malam, terus akhirnya jadi takut jadi dokter. Ya bisa aja mungkin, nggak tahu. Jadi arsitek, pengen jadi arsitek, tapi ternyata arsitek itu tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus kayak, aduh nggak mau deh, gitu. Bisa juga, gitu. Jadi menurut aku paling membantu itu ngobrol sama orang yang benar-benar udah pernah terjun dalam bidangnya, karena dari situ kamu bisa tahu hal-hal yang tersembunyi yang ada di internet, gitu teman-teman.
Kalau cuma teman-teman lihat di internet tuh, teman-teman biasanya lihatnya yang indah-indahnya, kayak oh arsitek mau bangun rumah jadi ikonik gitu-gitu. Tapi kalian nggak tahu ternyata kalau di Amerika sekolah arsitek aku sekolahnya 7,5 tahun, 4 tahun S1, 3,5 tahun di Harvard ini. Nah itu kan nggak ditulis di internet kalau kalian nggak research. Tapi kalau kalian ngobrol sama aku langsung kasih tahu gitu. Nah dari situ kayak waduh 7,5 tahun lama banget gitu. Ada yang nggak mau, oh ya terserah gitu kan. Jadi saran aku buat teman-teman menentukan jurusan kalian tuh oke, gitu buat tiga yang kalian mau, satu yang kalian tanya ke orang lain, tanya orang tua kalian, teman kalian siapa, terus kalian ngobrol sama orang yang benar-benar udah kerja di situ, benar-benar itu akan membantu banget. Kalau kalian bisa externship tuh misalnya mereka kerja di mereka kerja arsitek, ya udah teman-teman di situ ikut duduk di perusahaan arsiteknya, lihat kayak ngapain aja sih mereka tuh kerjaannya. Ada yang mau jadi psikologi, ya kalian ke tempat praktek psikologi mereka, terus kalian duduk di situ aja. Tapi minta izin dulu ya, terus kayak suka nggak kalian? Itu akan benar-benar membantu aku. Kayak aku waktu dulu mau teknik kimia, aku nggak pernah ngobrol sama orang yang lulusan teknik kimia. Waktu sampai sana ternyata teknik kimia tuh isinya bukan kimia teman-teman, isinya tuh 80% fisika ternyata. Jadi salah kaprah kan, kok William teknik kimia ya kalau nggak salah. Oh ya, isinya banyak kimia apa fisika kok? Fisika. Fisika kan? Banyak fisikanya, iya. Nah gitu, jadi itu salahnya aku dulu nggak tanya-tanya, ternyata isinya fisika semua. Terus aku akhirnya daftarnya, waktu itu aku lihat orang bawa maket arsitek, terus kayaknya asik. Terus aku kayak oke, ya udahlah, di Amerika masih bisa coba 2 jurusan. Akhirnya aku nyoba arsitek sama kimia, ternyata jauh lebih suka arsitek. Itu benar-benar helpful banget. Oke, apa menjawab kok? Ya, semoga bisa ini ya. Yang lagi galau-galau milih jurusan ini bisa dapat inspirasi ya dari apa yang para mas share. Oke, ini ada satu pertanyaan dari namanya Rahel Kristiana. Oke, silakan. Yes. Oke, thank you banget kok tadi atas share-nya. Aku mau tanya, gimana sih caranya supaya nggak bosan belajar? Pasti kan mungkin kok ada titik di mana kok gue nggak bisa belajar ini, nggak paham-paham. Dan tiba-tiba udah putus asa aja dan udah down. Gimana caranya supaya ningkatin itu biar lebih, ayo semangat gitu. Apa yang buat Koko mau balik lagi ke atas? Ya. Oke. Thank you Rahel buat pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus juga, sering ditanyain banyak orang. Gimana sih yang biar nggak malas belajar? Nah, banyak cara sih. Tapi aku tadi notice satu hal yang di Rahel bilang, oh aku nggak ngerti-ngerti, terus jadi malas belajar. Nah itu berarti permasalahannya ada di lebih ke sulit memahami topiknya, jadi kayak discourage, kayak aku nggak belajar lama-lama pun ya nggak paham gitu. Kalau aku juga sering ngalamin itu teman-teman. Belajar ini topik apa sih, gurunya ngomong nggak jelas gitu. Dan waktu aku pulang itu either 2 hal, aku belajar dari source lain, dari sumber-sumber lain, atau kedua aku tanya ke teman aku dan guru aku bisa. Soalnya, nah itu teman-teman, itu penting banget. Karena kita tuh biasanya malu bertanya. Aku nggak tahu ya, budaya di Indonesia tuh sepertinya begitu ya. Kalau waktu di Amerika pun tuh terlihat seperti itu. Waktu itu aku pertama, kalau di Amerika tuh unik teman-teman. Mereka tanya, ada pertanyaan? Wow, yang tanya setengah kelas angkat tangan teman-teman. Kalau di Indonesia kok rasanya, waktu setidaknya di SMA aku ya, ada pertanyaan, nggak ada yang angkat tangan. Paling 1 orang gitu. Padahal itu kesempatan yang paling bagus tuh teman-teman, bisa langsung tanya ke guru kalian tuh kayak golden ticket menurut aku. Nah jadi bisa satu dari tanya guru ke tanya teman, karena itu akan menjembatani kamu supaya lebih paham the topic jauh lebih cepat daripada kamu belajar 2 jam terus tanya guru kamu cuma langsung dijawab 15 menit, oh alah cuma gitu doang dah ya, lebih gampang. Oke. Ketiga itu kalau belum paham materinya seperti itu. Kalau udah paham materinya tapi malas belajar, itu juga bisa. Kayak aduh kayaknya bisa deh, tapi jadi nyepelekan. Itu sering juga teman-teman. Nah, itu aku lebih ke ini teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak quote-nya bilang seperti ini?
when you feel like quitting, think about why you started. Ketika kamu ingin merasa berhenti, ingatlah alasan kamu memulai. Waktu aku di Berkeley itu aku juga, orang-orang sering tanya aku, diterima 11 universitas tuh, Kak Parama pernah malas-malasan nggak? Pernah jadi orang malas nggak? Ya pernah. Namanya malas itu juga manusiawi. Semua orang pasti pernah malas. Orang Olimpiade yang juara internasional pun tanya pernah malas nggak? Ya pasti pernah. Itu manusiawi, teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah seberapa lama kamu mau malas? Kamu mau malasnya 1 jam, 1 hari, 1 tahun, atau 1 menit gitu kan? Ya kalau aku sih pilihnya kalau bisa ya 1 menit aja, istirahat bentar, minum, belajar lagi. Kenapa? Karena waktu aku mau masuk ke Harvard itu, I ask myself kayak, akankah dengan aku nggak belajar ini nilaiku bakal bagus? Kan nggak. Kalau nggak belajar nilai jelek. Kalau nilai jelek bakal masuk ke Harvard nggak? Ya nggak juga. Kalau nilai jelek nggak bakal masuk ke Harvard. So what should I do? Ya aku harus belajar lebih keras lagi. Nah itu. Aku jadi ingat alasan aku kenapa aku harus belajar keras. Untuk mengingatkanku itu bahkan aku sampai tempel poster Harvard di depan meja belajar aku. Supaya mengingatkan aku untuk jadi motivasi aku. Nah ini buat Rahel, aku pengen tanya, Rahel motivasi ke depannya apa? Nanti mungkin bisa Rahel print that, put it on your desk, jadi motivasi Rahel. Dan aku harap bisa membantu gitu. Bisa menjawab? Rahel? Bisa banget. Thank you, Ko. Thank Oke, you. thank you. Thank you, Pak Rama. Ya, Ini ada nggak satu pertanyaan. Iya, silakan. Yes, ada pertanyaan dari Cherry. Aiko, it's quite noisy here, so I apologize in advance since I can't ask immediately to you via microphone. I'd like to know if it's possible to aim for fully funded scholarship for undergraduate in the US. And do you have any scholarship recommendations for Indonesian to the US, Canada for undergraduate? Also, if I may know, did you get scholarship for your CC? Heard that there's little to no scholarship for CC because it's already cheap. Okay. Thank you, Cherry, pertanyaannya. Jadi lebih mostly ke scholarship ya. Kalau untuk S1 itu emang lebih sulit untuk dapat beasiswa dimanapun, rasanya seperti itu. Biasanya dapat scholarship-nya itu dari pemerintah, perusahaan besar, kalau enggak dari universitas. Yang paling aku sering lihat kalau di orang Indonesia yang dapat full scholarship S1 itu dari universitasnya langsung. Kayak tadi aku sempat share di awal, kenapa ada orang yang daftarnya langsung 4 tahun ke Berkeley, soalnya temen aku pernah, ya ini temen aku masuk ke Berkeley 4 tahun gratis. Ya bisa juga. Jadi caranya gimana itu lebih ke, kalau di Harvard ya teman-teman, di Harvard tuh malah enaknya tuh di Harvard beasiswanya ada 2 macam, merit based sama financial aid. Kalau penghasilan orang tua kita di bawah $60.000, nah ini aku tunjukin kan. Oke, benar. Kelihatan nggak screen-nya? Ya, kelihatan baru. Baca nih. Ini dari websitenya, dari website Harvard ya. Nih baca, College Harvard EDU. Ini S1-nya Harvard. Dia bilang, if your family income is less than $65,000, you'll pay nothing. Pertanyaannya 65,000 USD itu berapa rupiah? Ini kalau penghasilan orang tua kita di bawah 900 juta per tahun, Harvard tuh gratis teman-teman. Oh enak nggak? Banyak nggak tahu nih orang-orang. Nih dia bilang, all students receive the same aid regardless of nationality and citizenship. Berarti artinya apa ini? Dari semua negara, nggak peduli negara manapun, tetap dapat segini bisa. Bahkan kalau orang tua kamu penghasilannya di bawah $150.000, ini sekitar 2 miliar. Kamu masih bisa daftar financial aid. Oh enak nggak itu teman-teman? Kita taunya tuh, wah Harvard susah, nggak usah daftar deh. Nah ini padahal ditawarin beasiswa gratis, tapi masih banyak yang nggak daftar. Aku juga bingung sih. Gitu. Jadi
itu lebih ke kalian mau coba daftar atau enggak gitu. Jadi misalnya kalau aku sih lihatnya gini ya, misalnya kalian sama-sama sekolah di Amerika ya coba sekalian daftar aja, sama-sama ngirim SAT, sama-sama udah ngambil SAT, ngambil TOEFL-nya, ya coba aja gitu kan. Karena menurut aku at the end of the day, kalau nggak pernah nyoba ya pasti nggak dapat. Jadi satu, tadi bisa beasiswa dari sekolah tuh bisa macam-macam, termasuk tadi dari sekolah yang kayak aku tadi show. Jadi financial aid tuh bisa di sekolah-sekolah bagus. Kalau di Berkeley malah international student lebih susah dapat beasiswa. Malah Harvard lebih gampang, padahal Harvard lebih bagus kalau misalnya itu dalam bidang kayak gini. Indonesia, Kanada, tadi pertanyaan cari. Kanada, cici aku sekolah di Kanada, by the way. Jadi kebetulan dia juga sempat dapat beasiswa, tapi bukan di tahun pertama, tahun kedua, tiga gitu, dapat beasiswa berapa ratus juta gitu dari sekolah. Bisa juga. Yang penting kalau kalian kalau jadi top student, biasanya ada merit based scholarship, biasanya ada. Di community college udah jarang ada beasiswa. Soalnya harga uang sekolahnya aja udah seperempatnya universitas. Tapi ya di dalamnya ada beasiswa juga. Kayak aku waktu di sana, misalnya jadi asisten dosen gitu, kita dibayar. Bisa juga. Temen aku ada yang daftar scholarship, nilainya bagus, dikasih beasiswa ada juga. Gitu. Jadi kesempatan ada, yang penting kita mau mencoba. Tapi aku setuju untuk S1 emang lebih sulit daftarnya, tapi kalau kita cari kayak tadi di Harvard, ada juga beasiswa tanpa melihat nationality. Oke. Aku rasa itu udah menjawab yang scholarship dari Jerry. Sekarang masuk ke pertanyaannya Amara. Halo, kok izin bertanya, nggak bisa on mic. Menurut Ko Parama, hal apa aja yang harus kita persiapkan lakukan selama S1 yang bisa impress admission saat apply S2, apalagi sampai dapat offer full beasiswa. Thank you. Ini juga pertanyaan besar soalnya kayak banyak faktor. Kalau dari yang aku notice itu ada 3 hal basic fundamental dulu. Satu, akademis. Sisi akademis tuh harus bagus kalau bisa. Kalau kalian mau dapat universitas yang terbaik, ya harus dapat akademis yang bagus. Maksudnya gimana? Misalnya kalian mau masuk ke Harvard. Nah, aku setuju nilai bukan segalanya, tapi kalau kalian bisa dapat nilai 98, kenapa pengen dapat nilai 40 gitu kan ya? Jadi orang Harvard pun lihat misalnya, oh ini orang, mereka bilang sih, oh kita tidak melihat IPK gitu kan. Di websitenya bilang, oh kita tidak melihat IPK, coba aja daftar. Tapi ya sebenarnya secara manusia tuh pasti melihat teman-teman. Ini ada yang IP-nya 4, ada yang IP-nya 2,5 gitu kan. Maksimal 4 gitu. Ya kemungkinan besar yang diterima yang IP-nya 4 apa yang 2,5 gitu. Ya otomatis yang 4 kan. Nah, jadi teman-teman pingin dapat IP-nya yang mendekati 4 atau pengen mendekati yang 2,5. Satu, akademisnya harus bagus. Dua, akademis saja cukup atau enggak? Enggak cukup. Dari sisi lain juga penting, termasuk ke organisasi. Jadi waktu aku di S1, aku ikut macam-macam organisasi kayak ACE Club tuh Architecture Construction Engineering Club, IS itu Engineering Student Council, terus AIS Berkeley itu American Institute of Architects Students at UC Berkeley. Dan dari situ pun aku ikut bukan cuma jadi anggota, tapi harus jadi officer, jadi pengurus. Nah, itu akan memberikan nilai plus banget ke kalian buat daftar ke universitas. Udah dapat nilai bagus, udah dapat organisasi, udah cukup nggak? Lumayan, tapi bisa ditambahin lagi. Saya volunteer. Kalau kalian melakukan volunteer, kegiatan sukarela itu jadi poin plus banget. Tapi kalau dari sisi aku sampai masuk ke Harvard, sampai full beasiswa dan lain-lain, nah itu harus go above and beyond dari 3 tadi juga teman-teman. Ini biasanya kalau buat masuk top 20 sekolah ini udah bagus. Tapi kalau kalian mau masuk top 5 schools gitu, harus di atas itu. Misalnya kalau aku ngejarnya waktu aku S1 sempat ambil pelajaran kelas S2, ambil kursus kelas S2, pernah juga. Itu jadi kayak nunjukin kayak, oh gila ini Parama niat banget nih orangnya sampai
pelajaran kelas S2 aja dipakai sama udah diambil waktu S1. 2, kumpulin awards. Sebenarnya kita mau jadi orang, tadi kan aku udah share ya, mau jadi orang academically sukses kayak orang pintar tuh enggak. Itu menurut aku bisa diusahakan. Kalau kita berusaha keras, kita bisa dapat ranking 1, bisa dapat nilai bagus, bisa dapat IPK tinggi gitu. Jadi next step-nya apa? Kita kejar dapat awards. Buat apa kamu udah berusaha dapat nilai bagus tapi akhirnya kamu nggak daftar awards, terus nggak dapat awards, gitu kan? Sayang banget. Padahal udah kesempatan di depan mata gitu. Wah, IPK kamu udah 3,9, padahal ternyata kalau kamu daftar beasiswa ini pasti dapat, daftar awards ini pasti dapat. Nah, dari situ waktu aku di Berkeley, aku sempat dilihat kayak, oh ternyata Pak Rama pernah menang Eisner Prize, tuh kayak penghargaan arsitektur desain tertinggi di Berkeley. Pernah dapat beasiswa ini, itu juga daftar. Walaupun kita udah tahu qualified, tapi kalau kita nggak daftar nggak dimasukin. Soalnya mereka nggak tahu kita masuk atau enggak gitu kan. Jadi bukan cuma 3 fundamental itu, tapi tadi satu, kamu go above and beyond, kamu cari awards. Terus juga aku sempat kerja di perusahaan-perusahaan yang bagus. Misalnya kayak aku sempat kerja di Jepang tuh, kerja di perusahaan yang menang Pritzker Prize Award. Itu perusahaan Pritzker Prize tuh kayak Nobel Prize ya arsitektur. Itu kalau teman-teman lihat video Jerome yang aku sempat ketemu Jerome di Jepang, itu ketemunya waktu aku lagi kerja di Jepang. Waktu itu ketemu di gereja, terus dia duduk di depanku. Waktu itu aku nggak tahu dia YouTuber, jadi kita kayak santai-santai aja, terus ngobrol, terus at the end of the day aku baru tahu, oh ternyata dia YouTuber gitu. Tapi anyway, jadi kayak gitu, Amara. Kalau kamu benar-benar mau dapat offer full scholarship, tadi 3 fundamental itu dari akademis, organisasi, volunteer harus punya. Terus di atas itu kamu harus go above and beyond, cari awards, terus cari kelas-kelas advanced classes yang kamu bisa ambil di S1, dan yang terakhir, misalnya kamu punya opportunity kerja, coba cari tempat kerja yang benar-benar mendukung kamu gitu. Waktu aku daftar ke Amerika itu, semua arsitek di Harvard tuh ya udah pasti tahu tempat kerjaku yang di Jepang ini. Kayak, Shigeru Ban waktu itu namanya, udah tahu semua gitu. Teman-teman kalau cari di Google juga langsung keluar gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, dia. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Sofia. Halo, mau tanya, how do you manage all of your assignments? Sorry, nggak bisa turn on microphone. Good question, Sofia. Kalau aku ya, kalau dari aku, manage assignments itu gimana cara aku manage kerjaan aku, tugas aku, semua hal ini. Apalagi ini aku sekarang, kemarin misalnya harus kerja, terus sekolah, ada post YouTube, terus harus ada webinars, dan lain-lain gitu, teman-teman. Paling gampang ya, teman-teman, itu kita tuh kalau membuat jadwal. Kalau aku sendiri, ada macam-macam ya cara membuat jadwal. Kalau aku lewat aplikasi Outlook Calendars, teman aku banyak yang pakai Google Calendars, itu membantu banget. Karena ketika kita tuh makhluk visual, kita kalau melihat sesuatu tuh jadi lebih paham gitu. Ketika kamu udah mulai membuat visual tentang jadwal hidup kamu, misalnya, oke, aku mau belajar 3 jam, topiknya ini, harus spesifik. Terus setelah itu aku mau istirahat, kira-kira setengah jam, terus setelah itu aku mau belajar topik ini. Itu aku benar-benar lakuin, dan aku stick to my plan, benar-benar supaya bisa terorganisir. Karena kalau kita nggak pernah membuat jadwal, teman-teman, hidup kita tuh jadi lebih berantakan. Nah, kadang-kadang ada orang tanya kan, cara terbaik untuk membuat jadwal itu gimana sih? Dan kenapa kita harus buat jadwal? Ini aku mungkin pernah share ke teman-teman. Jadi, kalau teman-teman disuruh menghabiskan 1 buah kue tart besar, teman-teman gimana? Suruh ayo habisin langsung. Pusing nggak? Pusing kan? Tapi kalau teman-teman potong kue tart itu jadi potongan-potongan kecil, terus teman-teman makan, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, 1-2 hari lama-lama habis kue tartnya.
Nah, ini sama. Pekerjaan kayak assignment itu seperti itu. Kalau teman-teman lihat, wah, gila ya, ini tugasnya dari Harvard satu minggu ini kok banyak banget gitu. Ya banyak. Apalagi akan lebih banyak lagi kalau teman-teman nggak kerjakan. Tapi kalau teman-teman kerjain dikit-dikit, oke, ini aku dikasih tugas ini, aku mau kerjain nanti malam. Terus besok kasih tugas ini, aku mau kerjain lagi hari besoknya. 1, 2, 3 hari lama-lama habis juga gitu loh, teman. Nah, jadi penting banget untuk kita tuh membuat jadwal. Nah, caranya macam-macam. Kalau aku sukanya pakai Outlook Calendar atau Google Calendar. Kira-kira seperti itu. Oh ya, ini ada pertanyaan dari muridnya Ko William. Satu pertanyaan dari studentku, gimana caranya supaya stay motivated? Thank you, Parama. Oke, ini juga mungkin jadi salah satu penutup pertanyaan hari ini. Nah, kalau dari aku, kalau aku sih lihatnya tuh lebih ke ada 2 hal. Tadi kan aku share kan, don't just focus on the noun but do the verb. Jadi selain kita menikmati prosesnya, kita tuh juga lihat hasil akhirnya, teman-teman. Kalau kita tuh manusia tuh senang banget diberi hadiah. Kita tuh suka banget instant gratification. Maksudnya apa sih? Kayak aku masih inget sih, waktu itu misalnya mami aku bilang, oke, Parama, kamu nanti kalau ranking 3 besar, tak beliin sepeda ya. Itu aku dari situ, waktu itu dari om aku waktu itu. Parama, kamu masuk 3 besar tak kasih hadiah ya, sepeda atau jam gitu. Seneng banget waktu itu. Itu aku pertama kali masuk 3 besar karena dikasih tahu itu sama omku. Dan beneran waktu itu aku ranking 2, waktu itu SD kelas 3 apa 4 gitu. Dan akhirnya dikasih jam tangan, Casio waktu itu. Seneng banget waktu masih SD kelas 3 dikasih jam tangan gitu kan. Nah, jadi menurut aku kita boleh bekerja keras tapi jangan lupa untuk reward ourselves. Misalnya kamu masuk ranking 5 besar, kamu mau ngasihkan hadiah kamu apa? Masuk ranking 3 besar, kamu akan ngasih hadiah kamu apa? Kamu misalnya bisa ranking 1, hadiahnya tambah besar lagi. Gitu. Itu yang membuat, kalau buat aku sih, jadi lebih termotivasi. Ada orang mungkin bilangnya, tapi nanti jadi ngelihatnya hadiahnya. Nah, setiap orang caranya macam-macam. Tapi kalau caraku seperti itu, yang membuat aku akhirnya, oke, ini kalau aku mau masuk Harvard, nanti hadiahnya boleh makan di restoran yang aku suka. Nggak harus besar hadiahnya, tapi yang membuat kalian seneng gitu, teman-teman. Yang kalian benar-benar jadi terpacu, dan kalau kalian capai mimpi itu, kalian happy gitu. Kalau dari aku sih seperti itu. Jadi, don't forget to reward yourself. Gitu. Thumbs up. Oke. Moga menjawab ya. Oke, kita udah 7:30 ya ini ya. Thank you banget semuanya. Mungkin Pak Rahman ada satu closing statement atau yang mau disampaikan ke my student and seluruh peserta webinar pada malam hari ini, mungkin conclusion untuk how to to excel and stay motivated. Yes. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih buat Ko William yang udah mengundang aku hari ini buat share. Really happy. Pasti selalu seneng ketemu murid-muridnya Ko William. Ko William sering cerita muridnya pintar-pintar, hebat-hebat. I'm very happy and excited for it. Dan untuk menutup kali ini aku mau share ke teman-teman bahwa menurut aku nggak ada orang itu yang jenius atau pintar. Adanya tuh lebih ke orang yang belajarnya lebih cepat atau enggak. Jadi aku merasa belajarku bukan yang tercepat di dunia. Aku juga nggak merasa belajarku ya cepat banget itu, enggak. I need time buat belajar. Mau exam belajar 2 hari, it's common for me. Tapi at the end of the day, kayak aku tadi mention, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Mungkin kalian lihat teman kamu yang lebih bertalenta gitu. Tapi kalau kalian berusaha lebih keras dari teman kalian yang bertalenta, aku yakin kalian bisa jadi way ahead of them. Gitu. Kira-kira seperti itu. Thank you banget buat teman-teman. I hope you guys have a good night and
Good luck for your studies. Thank Ya. you. Oke, kita foto dulu ya sebelum kita akhiri webinar malam hari. Oh, oke, tolong nyalakan kamera sebentar aja. For a while. Oke, ntar saya hitung ya. Oke, I'll capture. Oke, yang pertama, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Nah, ini lumayan banyak nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi thank you everyone for joining today's webinar. Silakan follow IG saya di @williamh.academic untuk info-info webinar di bulan-bulan yang akan datang, karena saya akan rutin mengadakan, saya salah kirim. Saya akan rutin mengadakan webinar setiap bulan, ya. Jadi infonya bisa ke sana. Nanti saya akan share juga di IG Story ataupun di IG Post. Ya, sekali lagi thank you banget semuanya untuk malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Parama benar berguna. Kalian bisa terus stay motivated ya. Kalian bisa kalian bisa stay excel and stay motivated untuk studi kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan di masa yang akan datang. Ya. Oke, selamat malam dan selamat pagi buat Parama, selamat beraktivitas pagi hari ini ya. Thank you semua. Thank you semua. Thank you, Ko Will. Thank you, Thank you. Malam. Thank you. Malam. Terima kasih, selamat malam. Thank you. Bye. Terima kasih. Oke, thank you banget Parama. Have a good weekend. Yes, thank you. Kontak-kontak Have ya, a good night. Parama. Yes, for sure. Oke, thank you. Bless you. Bye. God bless.